adik-adik semua. Semuanya yang ada di rumah. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik adik kakak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak kemana? Baik dong. Baik, ya, kita Iya semua baik sih. ya. Iya, karena Tuhan begitu mengasihi kita adik-adik. Iya. Ya, sampai saat ini walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita semuanya sehat. Iya, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Ya, kita mau menyanyikan Markas Iblis Dihancurkan. Oke, siap ya semuanya ya. Anak sekolah minggu siap nih. Kita mau nyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Markas Iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku memuji, setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu siap-siap. Anak sekolah minggu, Yes saya. saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis. Sekali lagi adik-adik ya. Markas iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Siap memuji Tuhan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Ngapain kak? bikin kacau setan. Iya, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di Sekali tangan. lagi. Bawa pedang di tangan. Ngapain? Bikin kacau Ya, setan. sekali lagi bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Aku Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya. Cinta kita semakin mendalam pada Tuhan ya dek ya. Iya kakak ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelumnya itu kita mau nyanyi apa kak? Kita mau nyanyi Aku mau menjadi seperti bintang. Ngapain sih Bercahaya bintang? ya. Iya, bercahaya. Bercahaya waktu malam, menyinari semua orang yang ada di dalam kegelapan. Ya. Yuk Jadi- kita siapkan hati kita yuk. Siapkan Dalam hati mendengarkan kita. firman Tuhan. Mari ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menyinari semua orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, menerangi semua orang hingga Tuhan
bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang. Mari Kak Aiti pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati hamba-Mu, siapkan hati kami semuanya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus Tuhan kuasa darah-Mu agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang akan ditabur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kakak bercerita tentang Raja Hizkia yang jatuh sakit dan hampir mati, kakak mau bertanya kepada adik, apakah adik-adik pernah jatuh sakit? Ya, pasti semua pernah jatuh sakit. Apakah dia anak-anak, apakah dia orang tua, apakah dia seorang rakyat, apakah dia seorang raja. Semua orang pasti merasakan pernah jatuh sakit adik-adik. Nah, cerita ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 di dalam Perjanjian Lama. Nah, suatu saat si Raja Hizkia ini jatuh sakit, dan sakit itu membawa kematian. Nah, hidupnya selalu berbaring di tempat tidur. Dia merasakan sakitnya bukan main adik-adik. Di sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit. Penyakitnya seperti bisul berwarna merah, dan dia namanya adalah penyakitnya bernama bara. Jadi coba bayangkan adik-adik ya, di sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki dipenuhi dengan bisul. Nah, suatu saat Raja Hizkia kedatangan tamu Nabi Yesaya. Nah, tentunya membawa pesan yang dari Tuhan. Pesannya ini bukan pesan menggembirakan, tapi pesannya adalah membawa dia semakin terpuruk, makin sedih adik-adik. Kabar yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah bahwa penyakit yang diderita oleh Raja Hizkia itu tidak membawa kesembuhan, tapi membawa kematian adik-adik. Ya, setelah Nabi Yesaya menyampaikan pesan yang dari Tuhan kepada Raja Hizkia, kemudian Raja Hizkia meninggalkan tempat di mana Raja Hizkia berbaring. Kemudian apa yang terjadi dengan Raja Hizkia setelah mendengar berita bahwa penyakit itu tidak akan sembuh? Nah, dia langsung memalingkan wajahnya adik-adik ke dinding. Terus ngapain dia ke dinding? Iya, dia berdoa. Jadi ketika adik-adik, mama papa
dalam menghadapi masalah, apa yang dilakukan pertama adalah berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik menghadapi masalah di dalam belajar, kesulitan di dalam belajar, lakukan yang pertama adalah berdoa, minta hikmat yang dari Tuhan. Nah, adik-adik perlu diingat bahwa selama yang dilakukan oleh Raja Hizkia sebelum dia sakit adalah dia seorang raja yang setia, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ketika si Raja Hizkia mendengar pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu adalah dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan, minta kesembuhan. Tuhan, ingatlah, hidupku di hadapanmu selalu setia dan tulus hati. Dan aku mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Setelah berdoa, menangislah Raja Hizkia dengan sangat. Dia sangat memohon kepada Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan mendengar nggak ya adik-adik ya? Doa Raja Hizkia. Iya adik-adik, Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Tuhan lalu berpesan kepada Nabi Yesaya supaya Nabi Yesaya kembali ke tempat pembaringan Raja Hizkia di dalam istana. Nah, kemudian si Raja Hizkia kembali menghadap kepada Raja Hizkia. Nah, adik-adik, pesan apa yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada Nabi Yesaya? Nah, pesannya adik-adik begini adik-adik, bahwa Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan Tuhan mau menyembuhkan Raja Hizkia dari penyakitnya. Dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan, dan di mana engkau tinggal, kotamu akan dilindungi, dan engkau akan dibebaskan dari tangan Raja Asyur. Nah adik-adik, jadi Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia sebelum sakit. Apa? Yaitu Tuhan membebaskan dia dari tangan Asyur. Ya, jadi berkat ya adik-adik ya buat orang lain. Ya, rakyatnya jadi bebas, tidak ada penjajahan dari Raja Asyur. Jadi dibebaskan oleh karena kesetiaan Raja Hizkia kepada Tuhan. Nah adik-adik, kemudian apa yang disampaikan Nabi Yesaya itu Raja Hizkia memohon kepada Nabi Yesaya untuk memberikan tanda apakah mukjizat yang akan terjadi itu dari Tuhan. Nah, kemudian Nabi Yesaya berseru dan memohon kepada Tuhan supaya memberikan tanda apa yang diminta oleh Raja Hizkia. Nah, setelah itu Tuhan menjawab memberikan tanda kepada Raja Hizkia. Nah, apa yang diminta oleh Raja Hizkia itu kepada Nabi Yesaya? Nah, Tuhan menjawab adik-adik begini ya adik-adik ya. Jadi Tuhan mau melakukan apa yang diminta oleh Raja Hizkia. Apakah kata Tuhan, apakah aku akan mau memajukan bayang-bayang 10 tapak, atau mau memundurkan bayang-bayang 10 tapak dari petunjuk matahari? Apa yang diminta oleh Raja Hizkia? Nah, Raja Hizkia minta supaya mundur bayang-bayang 10 tapak dari petunjuk matahari. Tuhan mau melakukannya itu sebagai bukti bahwa Tuhan mau menyembuhkan Raja Hizkia dari penyakitnya adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik, benar adik-adik ya. Jadi tanda yang diberikan oleh Tuhan dinyatakan kepada Raja Hizkia, dan Raja Hizkia mengalami kesembuhan dari segala penyakitnya, dan dia menerima berkat Tuhan, yaitu berkat kesembuhan. Begitulah cerita adik-adik
cerita tentang Raja Hizkia yang sakit dan dia hampir mati. Tapi karena kesetiaannya dia, ketulusan dia di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Dan upahnya adalah dia menerima kesembuhan. Ya, sebagai ayat hafalan adik-adik ya, Mazmur 65 ayat 4. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, dan Engkau menghapuskannya. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom.